Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Masjid Al-Istihad RW 13 Kelurahan Mekarsari. Saya bersama Pak RW, Pak Seswadi. Ini merupakan salah satu contoh pemotongan di warga yang bisa kita teladani. Nanti Pak RW akan menjelaskan mekanisme SOP daripada pemotongan yang ada di RW 13 ini. Pak RW, semangat, mantap, silakan. Yuk, siapa kita? Ini seperti apa? Yuk. Jadi pemotongan di sini sudah melalui. Sebelumnya berapa ini sapi yang ada di? Sapi ada 15, kambing ada 40. Terus? Nah, terkait dengan pemotongannya adalah melalui RPH dari Cakung. Semuanya protokol kesehatan dijalanin terkait rapid testnya. Maksudnya jagalnya? Jagalnya 20 orang. Bapak sekalian, selamat datang kedatangan pada Bapak Camat Bagis beserta tindak Pak RW dan kru wartawan dari Depok. Hati-hati Bapak. Pak Haji, ada jumlah peningkatan nggak kurban di tahun ini dan kemarin? Alhamdulillah masih Jami Al-Tihad meskipun dalam suasana pandemi, kalau dibandingkan dengan tahun kemarin memang ada penurunan, khususnya untuk sapi. Kalau tahun lalu 22 ekor, sekarang ada 15 ekor. Namun untuk kambing ada peningkatan. Tahun yang lalu 37 ekor, sekarang ada 40 ekor. Alhamdulillah. Gitu. Mekanisme pemotongannya gimana di pandemi ini dan? Ya, kita pengurus ini kan mengikuti Zoom meeting yang diselenggarakan oleh Pemkab Depok dalam hal penyelenggaraan untuk pemotongan hewan kurban di luar rumah pemotongan hewan resmi dari pemerintah. Dari arahan-arahan yang telah disampaikan melalui Zoom meeting itu, petugas potongnya kita menggunakan petugas dari rumah pemotongan hewan Cakung yang dalam hal ini yang setiap harinya mereka berkumpul menangani pemotongan hewan untuk distribusi ke pasar ya. Ini kita menggunakan sana. Sementara untuk panitia lokalnya supporting aja gitu. Pak Haji, ada nggak sih pelatihan-pelatihan dari DKM ini yang udah dilatih di pemotongan dan cara potong oleh pemerintah Kota Depok? Ya, setiap tahun kita mengirimkan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Depok dari tahun 2012-13 atau kita mengirimkan juga yang juga bersertifikat dalam tata cara pemotongan hewan kurban. Kemudian setiap tahun yang diselenggarakan Pemkot Depok kita selalu mengikuti. Khusus untuk 2 tahun ini karena suasana pandemi kita juga mengikuti melalui Zoom meeting. Ini salah satu mekanisme ditutup semuanya ya, Pak Haji? Itu salah satu maksudnya yang pertama adalah untuk menghindari jangan sampai ada kerumunan anak-anak dan warga lingkungan yang ingin menyaksikan, karena sebagaimana arahan pemerintah jangan sampai setiap kegiatan kita mengundang kerumunan. Jadi untuk menghindari hal-hal itu. Di samping itu juga untuk kenyamanan binatang hewan itu sendiri yang akan kita potong tidak terganggu. Juga memberi ketenangan bagi petugas yang ingin melaksanakan penata-laksanaan pemotongan hewan kurban. Pak Haji, kemarin pelaksanaan sholat Idul Adha di sini gimana Pak Haji? Nah, sesuai dengan anjuran dari pemerintah, edaran dari pemerintah, kita tidak menyelenggarakan sholat Id di Masjid Jami Al-Tihad. Namun solusinya adalah kita telah memberikan panduan untuk melaksanakan di rumah masing-masing. Jadi untuk tahun ini
kita tidak menyelenggarakan sholat id di Masjid Jami Al-Ittihad. Saya pengen tahu, ketua DKM sholat id di mana nih? Ketua. Saya sendiri melaksanakan di rumah alhamdulillah, karena istri dan adik saya kemarin berkumpul ada 5 orang lah, udah cukup 5 orang udah cukup, sudah melaksanakan di rumah sendiri gitu. Bisa memberi contoh sama ya ketua. Pak RW. Ya. Gimana tanggapannya dengan pemotongan hewan kurban di pandemi ini dan Ya, terima kasih Pak Gus. Di Masjid Al-Ittihad ini sebenarnya dari awal yang saya tahu semenjak saya tinggal di Lembah ini, antusias warga maupun orang-orang yang mau berkorban dalam rangka Idul Adha itu sangat besar. Contohnya kali ini aja, dalam masa pandemi sebesar ini, bagaimana kalau ini nggak pandemi kira-kira gitu? Atau memang karena ini pandemi, justru antusiasme warga ini lebih punya empati yang tinggi lah untuk membantu saudara-saudara yang lain, maka ini bisa terselenggara dengan baik. Sudah dijelaskan panjang lebar tadi dengan Ketua DKM. Saya selaku wakil dari warga masyarakat, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak DKM Masjid Al-Ittihad yang mana telah menyelenggarakan dengan sesuai aturan pemerintah. Nah, ini yang kita minta, yang ini kita gaungkan supaya kita tidak terjadi satu hal yang bisa mengakibatkan kita malah fatal. Tapi hari ini saudara bisa lihat sendiri keadaannya seperti ini, sangat ketat sekali protokolnya. Maka saya ucapkan terima kasih pada Pak Ketua DKM. Terima kasih. Ketua, satu lagi dong. Masyarakat bisa antusias, apa sih kiat-kiat DKM Al-Ittihad ini sehingga masyarakat begitu antusias di kurban ini? Ya, tiap tahunnya. Ini tidak serta-merta ya. Dalam kurun 9 tahun kepengurusan kami, kita memang juga berusaha untuk menanamkan trust kepercayaan masyarakat ya, tentang keberadaan Masjid Jami Al-Ittihad ini, bahwa masjid ini adalah miliknya masyarakat, yang memakmurkan masyarakat dan juga untuk masyarakat. Oleh karena itu berbagai kegiatan seoptimal mungkin yang bisa juga dirasakan oleh masyarakat, khususnya di wilayah RW 13 Lembah Ijo ini. Ketua, makasih banyak. Pak RW, makasih banyak. 19. Kami nomor 19 silakan dari RT 4 silakan kami nomor 19. Sekarang sapi nomor 5. Sapi nomor 5. Sapi sedang Nanti, Oh, ini ada ipalnya ini. ya, ini udah nanti ini ada 2 meteran lah kita gali kemarin untuk nanti limbah itu. Jadi ini yang bisa dimanfaati, kita cuci. Nah, airnya itu kan langsung ke porong-porong sana gitu. Nah, nanti ini limbah itu langsung ke sini yang nggak pakai. Oh, ini ipal pembuangan limbah. Iya. Nanti di itu ya. Bisa Ya, artinya lingkungan tidak terganggu lah gitu. Tidak terganggu. Jadi yang dimanfaatkan kita cuci ini dan nggak langsung ke sana nih. Mas Sarjana sendiri di sini. Belum ya, tim Farid belum datang ya. Ya dia sampainya Pak, sampainya ya, jangan dibantu. Ketua, dari ada ipal dengan Masjid Al-Ittihad ini pernah dapat penghargaan apa, Ketua? Kemarin dari foundation apa itu ya, foundation yang Sekota Depok ya, kita mendapatkan hadiah, mendapatkan juara kedua penerapan protokol kesehatan. Kita mendapatkan 10 jerigen hand saniter, kemudian uang 1,5 juta. Alhamdulillah gitu. Itu bukan tujuan kami, tapi yang jelas kami membantu pemerintah dalam melaksanakan protokol kesehatan. Itu ada tujuan utama gitu. Karena
bagaimanapun juga ini memang juga tugas kita bersama, bagaimana kita bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona yang apalagi sekarang sudah bervariasi atau bervarian ini yang begitu ganasnya gitu ya. Ya kita udah optimal bagaimana arah-arah yang diberikan oleh pemerintah selama ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa meminimalisir setidaknya gitu, atau sedikit banyak juga bisa membantu program pemerintah. Harapannya nih, Masjid Al-Ittihad mengadakan kurban. Yang pertama saya apresiasi dan ya dua jempol lah untuk Masjid Al-Ittihad yang ada di RW 13 Kelurahan Mekarsari ini. Bagaimana tadi kita melihat bahwa apa yang disampaikan oleh pemerintah, baik dari Kementerian Dalam Negeri, wali kota maupun Departemen Agama, semua bisa dijalankan. Nah ini merupakan salah satu sinergi dan ini yang kita butuhkan selaku dari masyarakat gitu. Pemahaman mereka terhadap situasi pandemi ini sungguh patut diacungi jempol, dan saya berharap bahwa fokus di RW 13 ini bisa menjadi contoh masyarakat yang ada di Kecamatan Cimanggis untuk kedepannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kerjasama Pak RW, Ketua DKM dan Bapak-Bapak sekalian. Ibu-ibu ada juga kan Pak ya? Ada. Ya, tolong sampaikan salam saya. Ini satu kesyukuran buat kita bahwa di masa pandemi kita masih bisa melaksanakan kegiatan pemotongan hewan kurban yang ada di Mekarsari ini. Terima kasih.